Halo semuanya. Jadi hari ini Kita mau wawancara terkait dengan Kabinet Merah Putih yang baru aja dibentuk sama Presiden Prabowo dan wakilnya yaitu Pak Gibran Rakabuming Raka. Di sini kita bakal wawancara masyarakat terkait dengan pendapat mereka tentang kabinet tersebut. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir ya. Baik, di sini kita ingin izin bertanya tentang Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk ya Mas. Sebelumnya nama Masnya siapa? Nama saya Dava Isudin, Mbak. Baik, Mas Dava, pekerjaannya apa saat ini? Supir ojol. Oke, baik. Saya izin bertanya ya Mas. Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo? Yang saya ketahui sedikit ya, Mbak ya. Ini kan Kabinet Merah Putih kan ini Pak Prabowo kan merekrut menteri-menteri yang lebih banyak dari yang tahun lalu gitu kan. Nah, ya ini kan juga butuh banyak dana yang harus dikeluarkan sama negara. Nah, ya mungkin di sisi lain dengan banyaknya menteri-menteri yang direkrut mungkin manajerial atau pengambilan keputusan di berbagai bidang mungkin dapat terstruktur dengan lebih terstruktur, tapi tentunya ada di sisi lain ada dampak negatifnya juga, yaitu perlu banyak dana dari negara untuk menjalankan Kabinet Merah Putih ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu terkait dengan apakah pertambahan wakil menteri dan menteri tersebut dapat mempermudah kinerja kabinet tersebut? Mungkin kalau menurut saya untuk kedepannya mungkin bisa mempercepat pekerjaan. Nah, Berarti dapat mempermudah gitu ya, Mas? dapat mempermudah mungkin bisa. Cuman tentunya diperlukan pengaturan struktural yang baik gitu, Mbak, kalau menurut saya. Jadi dengan banyaknya menteri itu kan perlu skill yang manajerial yang baik gitu untuk mengatur di berbagai banyaknya bidang yang sekarang digunakan di Kabinet Merah Putih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Kabinet ini kan sudah terbentuk ya dengan jumlah menteri yang sebanyak ini. Lalu bagaimana harapan Mas terhadap Kabinet ini? Harapan saya ke depannya ya mungkin semoga Indonesia kedepannya lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kesalahan-kesalahan atau tahun ini bisa Diperbaiki lagi, lebih baik lagi. Iya, diperbaiki lagi, lebih baik lagi, dan kesalahan-kesalahan dari tahun sebelumnya itu bisa buat untuk menjadi Jadi contoh. agar tahun ini tidak melakukan kesalahan itu lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas. Apa sih yang Bapak ketahui tentang Kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk oleh Pak Prabowo, dan apa pendapat Bapak tentang Kabinet Merah Putih juga? Oh ya, pertanyaannya ya cukup menarik ya. Baru-baru ini ya, Iya. baru-baru dilantik kabinet, diberikan nama Kabinet Merah Putih tentunya dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden. Ya, sebatas kami tahu ya dari kalangan notaris, pejabat tata tanah, ya itu kan sebenarnya ya periodisasi ya, bahwa kita sudah sama-sama menyelenggarakan pemilu dengan baik dan lancar, disepakatilah hasilnya, lalu ada pemilihan
susunan-susunan itu menjadi hak prerogatif presiden, ya kan, karena yang diberikan kepercayaan untuk bisa mengawal visi misinya. Karena yang kemarin kita nilai itu kan adalah apa ya, janji-janjinya, bukan ya visi misinya, ya program-programnya dan sebagainya. Nah itu semua ya tentunya harus dibantu oleh pembantu-pembantu presiden. Ya yang kami lihat sebatas ini masih cukup pro kontra juga, karena di satu sisi dia mencoba untuk melibatkan partisipasi yang banyak, kan? Karena beberapa statement mengatakan bahwa satu lawan terlalu banyak, gitu ya, satu teman aja masih kurang, 1.000 teman masih kurang. Nah, itu salah satunya. Tapi ya kita lihat juga di beberapa negara-negara besar lainnya seperti Amerika pun juga hanya sedikit saja ya menterinya, padahal itu lebih luas wilayah cakupannya daripada Indonesia. Kita belum bisa menilai, nah, tapi kita mungkin bisa nanti strategi kerja ke depan ya, dengan kabinet dan kemudian seperti apa yang sekarang yang kami rasakan, karena kan kami berkoordinasi sama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agar BPN. Kalau kami pejabat kan garis koordinasi dengan itu. Dan Kementerian Hukum sendiri karena dipecah jadi 3, ya. Karena syaratnya ada 3 menteri. Nah sampai sekarang mereka juga masih penyesuaian ini. Ya, yang kami harapkan sebenarnya setelah terpilih kemarin harusnya bisa segera kerja. Tetapi karena seperti ini, ya sudah kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai nomenklaturnya, kita tunggu yang mungkin ya segala ininya ya, struktur ke bawahnya kan, supaya bisa kerja. Itu sih kalau sepintas dulu. Berarti mungkin buat sekarang itu belum ada gambaran tentang kabinetnya. Mungkin nanti kalau udah berjalan mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun baru bisa dinilai kinerjanya, dan mungkin akan ada kritik dan saran lagi untuk ke depannya. Ya sebatas yang kita lihat, karena memang ini kan baru beberapa hari ya, kan dilantik tanggal 21. Ya. 20 atau 21 ya, ini baru berjalan ya 7 hari, 8 hari, dan 7 hari 8 hari itu ternyata ya dihabiskan ya masih untuk masa orientasi, kan, orientasi antar kementerian dan sebagainya, penyusunan program dan sebagainya. Memang yang disasar itu lebih kepada program-program yang kemanusiaan tadi, misalkan yang makan siang gratis dan sebagainya gitu. Tapi kita yang dari sisi hukumnya ini kami belum begitu melihat secara langsung kira-kira apa target yang dalam waktu singkat ini yang bisa dijadikan gebrakan. Apakah misalkan di bidang pertanahan, ya, apa misalkan pencegahan mafia tanah, lalu atau penghapusan pajak dan sebagainya, itu belum terlihat. Tetapi ya semoga nanti ke depannya Mulai terlihat. ya, mungkin ya 100 hari nanti ya. Coba kita tunggu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.